Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan wudhu dan sholat berdasarkan 4 imam mazhab. Yang pertama ada syarat wudhu. Para imam mujtahid sepakat bahwa syarat-syarat wudhu terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Untuk yang pertama ada syarat-syarat wajib. Syarat-syarat wajib ini terdiri dari satu, berakal sehat. Yang kedua ada Islam. Yang ketiga balik. Yang keempat hadas. Yang kelima suci dari haid dan nifas. Sedangkan untuk syarat syahnya, yang pertama ada meratakan air yang suci ke atas kulit. Di sini termasuk melonggarkan cincin baik perempuan maupun lelaki agar terkena air wudhu. Yang kedua ada menghilangkan apa saja yang menghalangi air, dan ketiga tidak terdapat perkara yang menafikan wudhu, dan keempat masuk waktu untuk tayamum. Selanjutnya ada rukun wudhu. Rukun wudhu yang disebut dalam Al-Quran disepakati oleh 4 imam mazhab ada 4, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Kendati demikian, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi menambahkan rukun wudhu selain yang bermaktub dalam Al-Quran. Berikut adalah rukun-rukun yang banyak diperdebatkan oleh 4 imam mazhab. Yang pertama ada niat. Para ulama sepakat bahwa niat di dalam hati sudah memadai, tetapi dengan lisan saja tidak cukup. 3 imam mazhab mengatakan bahwa membaca bismillah ketika berwudu adalah sunnah, bukan wajib. Sedangkan Hambali berpendapat bahwa dalam riwayat yang paling sahih mengatakan membaca basmalah ketika berwudu adalah wajib. Yang ketiga ada membasuh kedua telapak tangan. Para ulama sepakat bahwa membasuh kedua telapak tangan sebelum berwudu adalah sunnah, bukan wajib. Sedangkan Hambali mengatakan hal itu wajib jika berwudu sesudah bangun tidur malam, bukan tidur siang. Yang keempat ada berkumur dan menghirup ke dalam hidung. Mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa berkumur dan menghirup air ke dalam hidung adalah sunnah dalam wudhu dan mandi. Sedangkan Hambali mengatakan hal itu adalah wajib. Selanjutnya ada menyela-nyela janggut yang tebal. Para imam mazhab sepakat bahwa menyela-nyela janggut yang tebal ketika berwudhu adalah sunnah. Selanjutnya ada membasuh wajah. 3 imam mazhab sepakat bahwa batas wajah antara tempat tumbuhnya rambut pada umumnya hingga dagu, dan dari telinga yang satu hingga telinga yang lain. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa bagian antara janggut dan telinga tidak termasuk wajah, sehingga tidak wajib dibasuh ketika berwudu. Selanjutnya ada mengusap kepala. Syafi'i berpendapat bahwa mengusap kepala di dalam wudhu cukup sekedar menyapu dan tidak ditentukan bagian mana yang disapukan. Sedangkan Maliki dan Hambali wajib mengusap seluruh kepala, dan Hanafi berpendapat bahwa cukup mengusap 1/4 bagian kepala dengan 3 jari. Jika diusap dengan 2 jari, meskipun terusap seluruh bagiannya, tidaklah sah. Selanjutnya ada mengusap daun kedua telinga. Tiga imam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan kedua telinga termasuk bagian kepala Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan kedua telinga termasuk bagian kepala. Oleh karena itu disunahkan mengusap keduanya ketika mengusap kepala. Sedangkan Syafi'i berpendapat menyapu daun telinga adalah sunnah. Mengusapnya dengan air yang baru, yaitu sesudah mengusap kepala, bukan air sisa mengusap kepala. Selanjutnya ada mengusap leher.
Hanafi berpendapat bahwa mengusap leher termasuk sunnah wudhu. Maliki dan Syafi'i tidak disunnahkan, dan sebagian ulama pengikut Syafi'i dan salah satu pendapat Hambali mengatakan hal itu adalah wajib. Selanjutnya, yang ke-10 ada membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki dalam wudhu bagi orang yang mampu mengerjakannya adalah wajib. Rukun ini disepakati oleh para imam mazhab. Yang ke-11 ada tartib. Hanafi dan Maliki mengatakan tertib di dalam wudhu tidaklah wajib, tetapi Syafi'i dan Hambali mengatakan wajib tartib. Yang terakhir, mualat. Mualat di sini adalah berturut-turut tanpa menyelingi dengan perbuatan lain. Di dalam wudhu adalah sunnah, menurut Hanafi dan Syafi'i, sedangkan Maliki dan Hambali mengatakan mualat adalah wajib. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan wudhu menurut imam mazhab. Yang pertama ada keluar sesuatu dari jalan depan atau belakang, kubur ataupun dubur. Yang kedua ada bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang ketiga hilangnya akal, gila, pingsan, epilepsi atau tertidur. Yang keempat ada muntah. Dari 1 sampai 4 ini telah disepakati oleh 4 imam mazhab. Selanjutnya ada syarat-syarat sholat. Syarat-syarat yang mendahului sholat. Syarat-syarat yang mendahului sholat disepakati oleh 4 imam mazhab, yaitu wudhu dengan air atau tayamum ketika tidak ada air, yang kedua berdiri di tempat yang suci, ketiga menghadap kiblat bagi yang mampu melakukannya, yang keempat mengetahui dengan yakin bahwa waktu sholat telah tiba, dan yang kelima yang banyak diperdebatkan oleh para imam mazhab yaitu menutup aurat. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang menutup aurat. Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mengatakan menutup aurat termasuk syarat-syarat sholat. Oleh karena itu, menurut mereka syarat sholat itu ada 5. Hal tersebut berbeda pendapat dengan para ulama mazhab Maliki. Sebagian mereka berpendapat menutup aurat termasuk syarat-syarat sholat jika sanggup dikerjakan dan teringat. Kalau aurat sengaja dibuka dan sholat dalam keadaan tersebut, padahal ia sanggup menutupinya, maka sholat itu batal. Selanjutnya, rukun-rukun sholat. 4 imam mujtahid sepakat bahwa sholat mempunyai rukun-rukun yang termasuk di dalam sholat. Di antaranya ada 7 rukun yang disepakati. Yang pertama ada niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima ruku, keenam sujud, dan 7 duduk pada akhir sholat. Namun, para imam mazhab berbeda pendapat tentang rukun-rukun yang selain yang 7 ini. Adapun rukun-rukun yang diperdebatkan oleh 4 imam mazhab sebagai berikut. Yang pertama ada niat. Dalam hal ini, Hanafi dan Hambali berpendapat boleh mendahulukan niat atas takbiratul ihram asalkan terpaut sedikit dengan takbir. Sedangkan Maliki dan Syafi'i berpendapat niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram, tidak boleh didahulukan dan tidak boleh diakhirkan. Yang kedua ada takbiratul ihram. Para imam mazhab sepakat bahwa takbiratul ihram termasuk fardu-fardu sholat yang tidak sah kecuali dilafalkan. Para imam mazhab pun sepakat bahwa takbiratul ihram cukup dengan mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Yang ketiga ada berdiri. Para imam mazhab sepakat bahwa berdiri atau qiyam merupakan fardu sholat yang diwajibkan bagi orang yang mampu melakukannya. Apabila seseorang meninggalkannya padahal ia mampu, maka sholatnya tidak sah. Namun, jika tidak mampu berdiri, hendaklah ia sholat sambil duduk. Yang keempat ada bersedekah.
Para imam mazhab, empat imam mazhab sepakat bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau bersedekap di dalam sholat hukumnya sunnah. Namun ada riwayat dari Maliki yang merupakan riwayat paling masyhur, tangan dijulurkan lurus ke bawah. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang tempat meletakkan kedua tangan. Hanafi mengatakan di bawah pusar, Maliki dan Syafi'i di bawah dada di atas pusar. Hambali memiliki dua pendapat. Yang lebih masyhur adalah yang dipilih Al-Khurki adalah seperti pendapat Hanafi, yaitu di bawah pusar. Yang kelima ada iftitah. Tiga imam mazhab sepakat bahwa doa iftitah di dalam sholat hukumnya adalah sunnah. Sementara itu, Maliki berpendapat bukan sunnah, melainkan sesudah takbiratul ihram. Langsung membaca surat Al-Fatihah. Menurut Syafi'i, doanya adalah sebagai berikut. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya ada istihazah. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang mengucapkan istihazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanafi mengatakan istihazah diucapkan pada rakaat pertama. Sedangkan Syafi'i mengatakan dibaca pada setiap rakaat. Maliki berpendapat tidak perlu membaca istihazah di dalam sholat fardu. Sementara itu dari An-Nakhi dan Ibnu Sirin diriwayatkan bahwa istihazah dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya ada membaca surat Al-Fatihah. Para imam mazhab sepakat bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah wajib bagi imam dan orang yang sholat sendirian atau munfarid pada 2 rakaat sholat subuh dan pada rakaat pertama dan kedua sholat lain. Yang ketiga ada membaca amin. Para imam mujtahid berbeda pendapat tentang mengucapkan amin sesudah Al-Fatihah. Pendapat yang paling masyhur dari Hanafi mengucapkan tidak dikeraskan baik oleh imam maupun makmum. Sedangkan Maliki berpendapat dikeraskan bacaannya oleh makmum. Sedangkan tentang bacaan oleh imam terdapat dua pendapat, yaitu boleh dan tidak boleh. Syafi'i berpendapat dikeraskan oleh imam, sedangkan Hambali mengatakan dikeraskan baik oleh imam maupun makmum. Yang kesembilan ada membaca surat lain setelah Al-Fatihah. 4 imam mazhab sepakat bahwa membaca surah sesudah surat Al-Fatihah dalam sholat subuh dan dalam 2 rakaat pertama sholat 4 rakaat yaitu zuhur, asar, dan isya, serta dalam sholat 3 rakaat hukumnya adalah sunnah. Yang ke-10 ada mengeraskan bacaan surah. Para imam mazhab sepakat bahwa mengeraskan bacaan surah dalam sholat jahriyah, yaitu maghrib, isya, dan subuh, dan membacanya dengan perlahan dalam sholat syiriyah, zuhur, dan asar, hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya ada ruku dan sujud. Para imam mujtahid sepakat bahwa ruku dan sujud merupakan fardu sholat. Disyariatkan membungkuk dalam ruku hingga kedua telapak tangan sampai ke lutut. Ketika itu disunahkan membaca takbir. Namun Sa'id bin Jubair dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat tidak perlu bertakbir kecuali pada pembukaan sholat. Para imam berbeda pendapat mengenai tumak ninah dalam ruku dan sujud. Hanafi mengatakan tumak ninah tidak wajib tetapi sunnah. Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan fardu sebagaimana ruku dan sujud itu sendiri. Selanjutnya ada tasbih dalam ruku dan sujud.
Tasbih dalam ruku dan sujud adalah sunnah, akan tetapi menurut Hambali, tasbih dalam ruku dan sujud adalah wajib 1 kali. Demikian juga membaca Sami Allahu liman hamidah dan berdoa di antara 2 sujud. Namun, jika ditinggalkan karena lupa, tidak membatalkan sholat. Yang ke-13 ada i'tidal. Menurut Syafi'i dan Hambali, mengangkat kepala dari ruku dan i'tidal adalah wajib. Demikian juga menurut pendapat Maliki yang termasyhur. Sementara itu, menurut Hanafi tidak wajib, jadi boleh langsung sujud. Tetapi hal itu makruh, mengucapkan sami. Yang ke-14 ada anggota sujud. 4 imam mazhab sepakat bahwa sujud disyariatkan dengan 7 anggota badan. Ketujuh anggota tersebut adalah muka, 2 lutut, 2 tangan, dan 2 ujung jari kedua kaki. Yang ketiga ada duduk di antara 2 sujud. Yang ke-15 ada duduk di antara 2 sujud. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang wajibnya duduk di antara 2 sujud. Hanafi mengatakan sunnah, sementara itu Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat wajib. Yang ke-16 ada tasyahud. Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai tasyahud awal dan duduknya atau ketika membacanya. Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat tasyahud awal adalah mustahab, sedangkan menurut Hambali tasyahud awal adalah wajib. Yang terakhir ada salam. Para imam mazhab sepakat bahwa mengucapkan salam disyariatkan. Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengatakan salam merupakan rukun, sedangkan Syafi'i mengatakan bukan rukun. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan sholat. Menurut empat imam mazhab. Yang pertama ada berbicara sekurang-kurangnya terdiri dari 2 huruf, walaupun tidak mempunyai makna. Namun, imam mazhab berbeda pendapat tentang berbicara karena lupa atau tidak sengaja. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membedakan berbicara karena lupa atau tidak sengaja. Keduanya tetap membatalkan sholat. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak batal sholat disebabkan perkataan yang diucapkan karena lupa atau tidak sengaja kalau hanya sedikit. Demikian juga bila berdaham, jika berdaham tanpa ada maksud, maka sholatnya batal, menurut mazhab selain Maliki. Yang kedua, setiap perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat. Poin ini disepakati oleh seluruh imam mazhab. Yang ketiga, ada makan dan minum. Poin ini juga disepakati oleh seluruh mazhab bahwa makan dan minum itu membatalkan sholat. Yang keempat ada jika datang hadas, baik hadas besar ataupun kecil, ini kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Jika datangnya hadas tersebut sudah tasyahud sebelum salam, maka sholatnya tidak batal. Yang terakhir ada tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak ini juga kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya sama dengan poin 4 di atas. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi amal jariah untuk saya dan yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.